Salam kasih dengan saya Sumantriono dalam sapaan. Hari ini saya rindu berbagi dengan saudara dari sebuah buku Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam, dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan ada lagi perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Rasul Paulus menjelaskan, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus, hilangkan sakit hati. Hilangkan segala perasaan sakit hati, dendam, dan amarah. Sakit hati, dendam, amarah, sesuatu yang berangkat dari sesuatu yang sangat sederhana, tersinggung dengan sesuatu hal, dan yang lainnya. Tetapi pahami saudara, apa yang membuat sakit hati, itu saudara yang tahu. Kapan saudara sakit hati, itu saudara yang tahu. Kepada siapa saudara sakit hati, itu saudara yang tahu. Orang lain tidak tahu. Bahkan orang tidak pernah berpikir apakah saudara sakit hati apa tidak. Sementara ketika kita sakit hati, yang terjadi adalah kita sedang membuat diri kita berada pada proses penghukuman. Karena sakit hati levelnya akan meningkat menjadi dendam. Dendam akan meningkat levelnya menjadi marah. Dan marah itu pada akhirnya akan sampai ke level yang tidak baik. Pembinasaan. Apakah membinasakan orang yang menyakitkan? Atau membinasakan diri sendiri karena tidak sanggup menahan beban itu? Hari ini saya rindu sharing dengan saudara 4 hal yang sangat penting untuk bisa lepas dari sakit hati. 4 hal yang sangat penting untuk bisa lepas dari sakit hati. Pertama, saudara harus sadar bahwa saudara sedang terluka. Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada yang pernah tahu saudara sakit hati karena apa, saudara sakit hati di mana, saudara sakit hati kepada siapa. Untuk itu kesadaran ini harus saya dan saudara miliki sendiri. Saya harus menyadari bahwa saya sedang terluka. Saya harus menyadari bahwa saya sedang sakit hati kepada seseorang. Saya harus tahu saya tidak suka kepada sesuatu. Itu yang pertama. Kesadaran yang harus muncul dari diri sendiri. Kalau kesadaran itu tidak ada, percayalah, tidak akan ada kemampuan, tidak akan ada kemauan untuk bisa lepas darinya. Yang kedua, berusahalah untuk membuang perasaan negatif. Berusahalah untuk membuang perasaan-perasaan negatif. Cara pandang saya terhadap sesuatu itu mempengaruhi penilaian saya. Ketika saya sudah tidak suka kepada sesuatu, kepada seseorang, ketika saudara sudah tidak suka kepada seseorang, kepada sesuatu, apapun yang dilakukan orang itu, maka itu selalu akan salah dalam penilaian kita. Makanya dikatakan, berusaha untuk membuang perasaan-perasaan negatif. Ya, kita yang harus berusaha membuang pemikiran-pemikiran negatif dari otak kita tentang seseorang, tentang sesuatu. Karena apa? Orang lain belum tentu tahu, orang lain belum tentu mengerti bahwa kita tidak suka dengan sikapnya. Dan yang kedua,
bisa jadi tindakan mereka benar, tapi karena kita selalu berpikir negatif kepada seseorang, maka kita sendiri tidak mampu menilai seseorang itu dengan benar. Sesuatu yang baik akan selalu cenderung negatif bagi orang yang menyakitinya. Yang ketiga, berilah pengampunan. Memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti memang cukup berat, cukup sulit. Tetapi bagaimana mungkin kita diampuni Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni? Bagaimana mungkin kita menerima kasih karunia kalau kita tidak bisa memberikan kepada orang lain? Karena apa? Inti masalahnya adalah yang tahu saya atau saudara sakit hati adalah saudara sendiri. Untuk itu yang mengampuni siapa? Ya saudara sendiri, ya kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus berkata, ajarilah kami berdoa dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita ingin diampuni, maka kita harus mengampuni. Dan yang terakhir, yang keempat, Amsal 17 ayat 22, bersukacitalah senantiasa. Saudara, sakit hati bisa muncul dari konsep pemikiran yang tidak bahagia. Bersukacitalah